Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4262, Reruntuhan Alam Semesta dan Perubahan Era. Asyik, pedang iblis ketiga memancarkan cahaya pedang yang cemerlang dan terus menebas kekosongan, membuka lorong baru. Sementara itu, pertempuran antara dewa primitif dan orang-orang terhormat dari Istana Surgawi berlangsung sangat sengit. Tanpa diragukan lagi, roh dewa primitif ini adalah roh dewa primitif tingkat dewa, setingkat dengan yang mulia dari Istana Surgawi. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, dan pihak lain tidak dapat menghentikan pedang iblis ketiga bahkan jika dia mau. Dengan cara ini, pedang iblis ketiga dapat menyerang dengan sekuat tenaga dan fokus menghancurkan kehampaan. Cahaya pedang yang mengerikan terus menebas, dan kekosongan beriak seperti air. Segera, sebuah retakan terbuka. Heila, Heila, retakannya meluas. Beberapa menit kemudian, retakannya menjadi besar. Untungnya, selama proses ini, tidak ada orang kuat lain dari Istana Surgawi yang datang. Merusak. Pedang iblis ketiga melolong dan memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang menghantam retakan itu, dan retakan itu dengan cepat terbelah dan tertusuk. Gumpalan cahaya bintang memenuhi udara. Aura yang familiar pun datang. Itu adalah aura alam semesta. Itu rusak. Pedang iblis ketiga akhirnya merobek kekosongan di titik lemah di angkasa ini dan dengan paksa membuka sebuah lorong. Di luar sana adalah alam semesta yang sunyi. Ayo pergi. Pedang iblis ketiga melambaikan tangannya dan membawa Luming dan 9 dewa ke celah itu. Pada saat berikutnya, mereka muncul di alam semesta. Benar sekali. Luming menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya kembali ke alam semesta purba. Karena gerakan Luming, peti mati tembaga ungu itu pun ikut terseret. Ada seutas benang di belakang kepala dewa primitif yang terhubung dengan peti mati tembaga ungu itu. Pada saat ini, dewa primitif itu tengah ditarik. Namun, dewa primitif itu tak kuasa menahan diri untuk mundur dan ditarik ke arah Luming dan yang lainnya. Mengaum, roh dewa primitif itu mengeluarkan raungan enggan, dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas ke peti mati perunggu ungu, menghilang. Dengan bunyi dentang, tutup peti mati tembaga ungu ditutup kembali. Aura mengerikan itu juga menghilang tanpa jejak. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Para yang mulia dari Istana Surgawi berteriak dan bergegas, mencoba menerobos celah angkasa dan terus membunuh Luming dan yang lainnya. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan pedang iblis ketiga berhasil? Asyik. Pedang iblis ketiga menyambar keluar cahaya pedang yang menggemparkan, menembus celah dan menebas ke arah yang mulia dewa surgawi. Yang mulia dari surga tidak punya pilihan lain kecuali berhenti dan menghalangi. Retakannya cepat pulih. Ruang di sini sangat stabil dan sangat sulit untuk dipecah. Setelah dipecah, ruang itu akan pulih dengan kecepatan yang luar biasa, yang jauh melampaui ruang biasa di alam semesta purba. Pedang iblis ketiga terus menyerang, menghalangi Tian Gong yang terhormat di sisi lain. Retakan itu dengan cepat pulih dan menyusut. Dalam waktu kurang dari setengah menit, retakan itu telah hilang sepenuhnya. Sialan, sialan, yang mulia dari Istana Surgawi meraung. Bahkan dengan temperamennya yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih sangat mudah tersinggung. Kali ini, bukan hanya pedang iblis ketiga yang lolos, tetapi tubuh terlarangnya juga lolos. Dua hal ini sangat penting. Pedang iblis ketiga sangat kuat. Pada puncaknya, pedang itu dapat membunuh makhluk yang setingkat dengannya. Tubuh terlarang adalah hal yang paling penting. Begitu tumbuh, itu akan menjadi musuh besar Istana Surgawi. Ada alasan lain yang bahkan lebih tidak menguntungkan bagi Istana Surgawi. Akan tetapi, mereka berdua telah lolos tepat di bawah hidungnya. Juga, apa peti mati tembaga ungu itu? Itu jelas tidak sesederhana roh dewa primitif. Ada aura yang familiar di dalamnya. Yang mulia dari Istana Surgawi tenggelam dalam pikiran yang mendalam, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tidak melanjutkan mengejarnya. Sebaliknya, dia segera pergi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh terkemuka lainnya di Istana Surgawi. Di sisi lain, pedang iblis ketiga juga tidak berhenti. Pedang itu membawa Luming dan 9 naga suci dan terbang cepat ke satu arah. Semua orang dari klan kehendak surga, aku minta maaf kali ini. Namun, aku bersumpah bahwa suatu hari,
Aku akan membuka penjara surgawi istana surgawi dan membiarkan kalian semua keluar. Lu Ming memandang ke arah penjara surgawi dan bersumpah dalam hatinya. Karena situasi khusus ini, mereka hanya bisa pergi terlebih dahulu. Namun, dia akan mengingat kebaikan klan Heaven's Will. Di masa depan, bahkan jika dia harus melakukan yang terbaik, dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Heaven's Will. Senior, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lu Ming menyesuaikan suasana hatinya dan menanyakan pedang ajaib ketiga. Jangan panggil aku kakak senior. Karena kamu suami adik perempuan junior, kita seumuran. Kamu bisa memanggilku kakak ketiga. Pedang iblis ketiga Dao. Kakak ketiga, Lu Ming menambahkan. Sekarang aku akan membawa kalian ke tempat rongsokan alam semesta. Selain di sana, tidak ada tempat lain yang aman. Pedang iblis ketiga Dao. Reruntuhan alam semesta. Tempat apakah itu? Lu Ming bingung. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Sebelumnya, kereta terbang dan Aokian telah membawa Danau Suci Purba dan planet induk ras naga ke reruntuhan alam semesta. Oleh karena itu, ia sangat penasaran dengan tempat rongsokan alam semesta. Dari namanya saja sudah ketahuan kalau itu adalah reruntuhan. Namun, itu bukan reruntuhan peninggalan zaman ini, melainkan reruntuhan peninggalan zaman sebelumnya. Pedang iblis ketiga Dao. Era sebelumnya. Apa maksudmu dengan itu? Semakin banyak yang didengar Lu Ming, semakin bingung pula dia. Istilah, zaman baru, mencakup banyak hal. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Segala sesuatu di dunia ini berubah dan memiliki rentang hidupnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, akan ada hari ketika mereka jatuh. Bahkan alam semesta purba akan layu dan berakhir suatu hari nanti. Alam semesta purba tempat kita berada sekarang sudah pernah layu dan berakhir. Alam semesta ini mengalami kehancuran dan kemudian terlahir kembali. Inilah yang disebut era. Era sebelum kehancuran disebut era sebelumnya. Alam semesta purba saat ini adalah era baru. Reruntuhan alam semesta adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh era sebelumnya. Pedang iblis ketiga dijelaskan. Apa? Lu Ming tercengang. Waktu dan era yang terlibat sudah terlalu lama berlalu. Alam semesta purba memiliki 2 tahun. Satu adalah alam dewa yang baru terbentuk dan yang lainnya adalah istana surga. Alam dewa yang baru terbentuk setelah alam semesta diciptakan. Era ini jauh lebih tua dari terbentuknya alam dewa. Menurut informasi yang kami miliki, luas jagat raya pada zaman dahulu jauh lebih besar daripada jagat raya purba sekarang. Namun, entah mengapa, pada akhir zaman terakhir, terjadilah perang yang menghancurkan dunia. Dunia itu hancur dan menuju kehancuran dan kiamat. Semua kehidupan punah dan lenyap. Setelah mengalami evolusi baru, alam semesta ini berevolusi menjadi alam semesta purba saat ini. Namun, hanya sebagian saja yang berevolusi menjadi alam semesta purba saat ini. Bahkan ada area yang lebih luas yang terpelihara dalam bentuk reruntuhan. Di area tersebut, kita masih bisa merasakan jejak yang ditinggalkan oleh perang yang menghancurkan dunia di era terakhir. Pedang iblis ketiga dijelaskan. Lu Ming dan 9 naga surgawi tercengang saat mendengarkannya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Tampaknya masih banyak rahasia di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Bab 4263, pertama kali mendengar tentang benua terpencil. Kecepatan pedang iblis ketiga terlalu cepat. Hanya dalam waktu singkat, pedang itu telah membawa Lu Ming dan 9 naga surgawi melintasi zona bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah sangat jauh dari istana surgawi dan penjara surgawi. Pada saat ini, bahkan jika pihak lain ingin mengejar mereka, mereka tidak dapat lagi menemukannya. Pada saat ini, pedang iblis ketiga berhenti bersama Lu Ming. Kalian, lihat. Setelah berhenti, pedang iblis ketiga melambaikan tangannya, dan gambar 3 dimensi muncul di udara. Di sudut pola ini, ada bintik-bintik cahaya bintang yang bersinar, tampak sangat menyilaukan. Selain sudut ini, seluruh tempat itu gelap. Dapat dilihat bahwa area dengan cahaya bintang hanya menempati sekitar 1% ruang, sedangkan area abu-abu menempati 99%. Ini adalah peta alam semesta purba saat ini dan tempat pembuangan sampah alam semesta. Tempat dengan cahaya bintang adalah alam semesta purba saat ini, dan area abu-abu adalah tempat pembuangan sampah alam semesta. Pedang iblis ketiga Dao, Lu Ming dan 9 naga surgawi tercengang. Tempat pembuangan sampah alam semesta sebesar ini.
Lu Ming bertanya dengan lidah keluh. Benar sekali. Sebenarnya, tempat pembuangan sampah alam semesta dan alam semesta yang tandus saat ini hanya merupakan seluruh area alam semesta. Dan alam semesta yang tandus saat ini hanya menempati 1% dari seluruh area, 99% lainnya adalah tempat pembuangan sampah alam semesta. Dengan kata lain, alam semesta pada zaman terakhir benar-benar luas dan tak terbatas. Alam semesta itu 100 kali lebih besar daripada alam semesta purba saat ini. Berdasarkan informasi yang kita miliki sekarang, alam semesta pada zaman terakhir tidak diukur berdasarkan planet seperti sekarang. Pada saat itu, hanya ada satu benua di seluruh alam semesta, yang disebut benua purba. Benua ini sangat besar dan tak terbatas, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak di benua ini. Kemudian, terjadi pertempuran yang mengguncang dunia, dan benua yang luas dan tak terbatas itu meledak, berubah menjadi benua-benua kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh alam semesta. Beberapa benua berevolusi menjadi planet yang berbeda dan melahirkan era baru, yang merupakan alam semesta purba saat ini. Namun, sebagian besar wilayahnya belum berevolusi dan masih mempertahankan penampilan era terakhir, yaitu reruntuhan alam semesta saat ini. Pedang Iblis ketiga terus menjelaskan. Lu Ming dan 9 naga surgawi benar-benar tercengang. Informasi ini terlalu banyak untuk mereka proses. Informasi ini merusak pandangan dunia mereka dan mereka butuh waktu untuk mencernanya. Di alam semesta era sebelumnya, sebenarnya hanya ada satu benua, dan itu disebut benua purba. Setelah itu, benua yang tandus itu hancur dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Sebagian kecil pecahan-pecahan itu berevolusi menjadi planet-planet, yang merupakan alam semesta tandus saat ini. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta purba sebenarnya berevolusi dari beberapa pecahan benua purba. Dan itu hanya memakan 1% wilayah saja. Lalu seberapa besar daratan purba pada zaman sebelumnya? Itu di luar batas imajinasi mereka. Setelah waktu yang lama, Lu Ming dan beberapa naga suci akhirnya bereaksi. Yang benar-benar besar adalah tempat pembuangan sampah alam semesta. Karena tempat pembuangan sampah alam semesta ini tertinggal dari era sebelumnya, tempat pembuangan sampah alam semesta ini telah mengubur banyak rahasia dan juga berisi banyak era. Karena menurut penjelajahan para pendahulu kita, era sebelumnya adalah zaman keemasan sejati dari kultivasi. Para ahli seperti pasir di Sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan menarik banyak ahli top untuk menjelajah. Tentu saja, tempat pembuangan sampah alam semesta ini juga sangat berbahaya, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Ketika Anda tiba di tempat pembuangan sampah alam semesta, Anda dapat mengetahuinya secara terperinci. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan itu, pedang iblis ketiga melambaikan tangannya lagi. Gelombang energi menyapu Lu Ming dan 9 naga surgawi, membawa mereka ke reruntuhan alam semesta. Ngomong-ngomong, Lu Ming, peti mati perunggu yang kau keluarkan tadi tampaknya luar biasa. Aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Pedang iblis ketiga bertanya saat mereka terbang. Ia sangat penasaran dengan peti mati tembaga ungu itu. Aku mendapatkannya di negeri kuno. Aku tidak yakin tentang asal-usulnya, tetapi kukira itu adalah peti mati roh dewa primitif yang sama yang menyerang kita sebelumnya. Kata Lu Ming. Tidak. Pedang iblis ketiga menggelengkan kepalanya, menurutku tidak sesederhana itu. Kau seharusnya menyadari bahwa ada benang di balik roh dewa yang asli. Benang itu tampaknya dikendalikan. Aneh sekali. Saat pedang iblis ketiga berbicara, ia mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia berkata, singkatnya, aku merasa peti mati perunggu ini sangat luar biasa. Aku tidak bisa melihatnya. Kau harus menjaganya dengan baik. Mungkin akan sangat berguna di masa depan. Lu Ming mengangguk. Tentu saja, dia akan menyimpan peti mati tembaga ungu itu. Sejak dia mendapatkan peti mati tembaga ungu itu, peti itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia tentu akan menyimpannya dengan baik. Lu Ming, ceritakan padaku tentang dirimu dan adik perempuan. Di mana adik perempuan bereinkarnasi? Bagaimana kalian berdua bertemu? Adik perempuan dulu selalu memperhatikanmu. Bagaimana dia menyukaimu? Jika kamu tidak ingin orang lain mendengarmu, kamu bisa mengirimiku pesan. Pedang iblis ketiga mengubah topik pembicaraan dari peti mati perunggu ungu ke Lu Ming dan Xian Yanxing.
Matanya dipenuhi dengan kata, gosip. Lu Ming terdiam. Pada akhirnya, Lu Ming menggunakan transmisi suara untuk menceritakan secara singkat kisah antara dirinya dan Xian Yanxing. Pedang iblis ketiga dipenuhi dengan emosi saat mendengarkannya. Dikatakan bahwa meskipun Lu Ming dan Xian Yanxing masih muda, mereka telah mengalami banyak hal. Menurut apa yang kau katakan, menurutku adik kecil harus berkultivasi di tempat rongsokan alam semesta. Di tempat rongsokan alam semesta, ada beberapa kondisi kultivasi yang unik dan kemajuannya akan sangat cepat. Pedang iblis ketiga Dao. Itu berarti kita akan bisa melihat King kecil saat kita pergi ke tempat rongsokan alam semesta. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia tidak dapat menemukan informasi Xian Yanxing, pedang iblis ketiga secara tidak sengaja akan memberitahunya. Saya tidak yakin. Saya hanya bisa bilang kemungkinan besar begitu. Pokoknya, kita akan tahu saat kita sampai di sana. Pedang iblis ketiga Dao. Kecepatan pedang iblis ketiga terlalu cepat, dan seiring berjalannya waktu, pedang iblis ketiga tampaknya perlahan pulih, menjadi semakin kuat, dan semakin cepat. 2 hari kemudian, mereka melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan terbang di atas wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lambat laun, langit berbintang menjadi sunyi. Di masa lalu, mereka dapat melihat sebuah planet setiap kali mereka terbang. Kemudian, mereka sering terbang jauh dan tidak dapat melihat sebuah planet. Menjelang akhir, semuanya gelap gulita dan tidak ada apapun. Tidak ada planet kehidupan, planet sumber daya, atau bahkan bintang. Kehampaan itu gelap gulita. Pedang iblis ketiga memberitahunya bahwa mereka sudah berada di tepi alam semesta yang sunyi. Setelah beberapa saat, mereka akan berada di reruntuhan alam semesta. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, ada cahaya di kehampaan lagi. Kemudian, mata Lu Ming dan 9 naga dewa membelalak. Mereka melihat beberapa benua besar mengapung di kehampaan. Benua-benua ini sangat luas dan tidak lebih kecil dari planet kehidupan. Selain itu, benua itu sendiri memancarkan jejak cahaya. Bab 4264, kembali ke Danau Suci Purba lagi. Cahaya yang mereka lihat datang dari beberapa benua. Mereka terbang mendekat untuk melihat. Benua itu tandus dan sunyi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup. Selain beberapa bentuk kehidupan khusus, hampir tidak ada makhluk hidup lain di seluruh tempat rongsokan alam semesta. Lebih jauh lagi, tidak ada planet di tempat rongsokan alam semesta. Yang ada hanyalah pecahan-pecahan benua ini. Beberapa pecahan ini masih dianggap kecil, tetapi beberapa di antaranya sangat luas dan tak terbatas. Mereka ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari ini. Mari kita terus maju. Orang-orang kita masih lebih dalam. Pedang iblis ketiga Dao. Kakak ketiga, apa maksudmu dengan orang-orang kita? Lu Ming bertanya. 9 naga suci juga agak penasaran. Namun, 9 naga suci itu hanya berada di alam surgawi. Di hadapan pedang iblis ketiga, mereka adalah junior di antara para junior dalam hal kultivasi dan usia. Meskipun mereka memiliki pertanyaan di hati mereka, mereka tidak berani bertanya. Pada saat ini, Lu Ming mengajukan pertanyaan mereka dan mereka segera menajamkan telinga untuk mendengarkan. Sekarang, alam semesta purba telah ditempati oleh istana surgawi, dan istana surgawi adalah penguasa alam semesta purba. Orang-orang kami, secara alami mengacu pada mereka yang menentang istana surgawi dan melawan mereka. Kami menyebut diri kami tentara penghancur surga. Saat itu, kami kalah. Kami tidak sebanding dengan istana surgawi, jadi kami mundur ke tempat ini dan menggunakan posisi geografis tempat ini untuk bertahan. Pedang iblis ketiga Dao. Mereka tidak berhenti, mengobrol sambil terbang. Satu demi satu benua dilewatinya. Selain itu, Lu Ming menemukan bahwa kekosongan di sini dipenuhi dengan jenis energi khusus. Energi ini memancarkan perasaan yang sangat kuno. Energi ini berbeda dari ki surgawi tetapi juga dapat diserap dan disempurnakan oleh manusia. Hanya saja, itu tidak semudah memurnikan ki dewa dan membutuhkan waktu lebih lama. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Kita hampir sampai. Mata pedang iblis ketiga berbinar. Jelas terlihat bahwa dia sangat bersemangat. Dia telah ditekan oleh istana surgawi untuk waktu yang sangat lama, setidaknya puluhan tahun bintang. Sekarang setelah dia akhirnya kembali, akan aneh jika dia tidak bersemangat. Lu Ming juga melihat ke depan. Ada banyak benua yang mengambang di kehampaan di depan. Sekilas,
Terdapat tidak kurang dari 100 benua. Luas masing-masing benua tidak lebih kecil dari sebuah planet di alam semesta purba, dan beberapa bahkan lebih besar. Benua-benua ini tidak tersusun secara acak. Benua-benua ini tampak tersusun menurut semacam aturan. Selain itu, terdapat pohon kuno yang sangat besar di setiap benua. Pohon-pohon kuno ini terlalu besar. Mereka tumbuh menjulang hingga ke kehampaan, seperti pohon-pohon di dunia. Bahkan dari jauh, orang bisa melihatnya. Di setiap benua terdapat pohon kuno yang bersinar dengan cahaya hijau. Pohon-pohon tersebut beresonansi satu sama lain dan membentuk formasi mantra yang sangat besar. Apakah King kecil ada di sini? Lu Ming juga dipenuhi dengan antisipasi. Sejak Xian Yanxing pergi, mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya, dan dia selalu ingin melihat pikiran Xian Yanxing. Apakah mereka akhirnya akan bertemu lagi? Tidak, orang-orang kita tidak ada di tempat ini. Mereka telah dibagi ke beberapa tempat sehingga kita dapat saling menjaga dan menghindari tertangkap oleh istana surgawi dalam satu gerakan. Pasukan keluarga Tang masih jauh di dalam tempat rongsokan kosmik. Pedang iblis ketiga dijelaskan. Oh, kalau begitu mari kita lanjutkan. Lu Ming berkata dengan tidak sabar. Namun, pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba membelalak. Itu karena dia melihat sebuah planet di arah lain. Itu adalah planet yang sangat besar. Bukankah di tempat rongsokan alam semesta ini tidak ada planet? Bagaimana mungkin ada planet di sini? Dan planet itu sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari planet normal. Ini adalah planet asal ras naga. Lu Ming berseru kaget. Benar saja, dia sangat akrab dengan aura planet ini. Itu adalah planet asal ras naga. Lu Ming tidak menyangka akan bertemu dengan planet induk klan naga di sini. Seketika ia melihat sesuatu yang aneh di dekat planet asal suku naga. Ya, dari jauh, bentuknya seperti bola. Bola cahaya kabur menyelimuti dunia di dalamnya. Itu adalah dunia Danau Suci Purba. Planet induk dari suku naga dan dunia Danau Suci Purba. Lu Ming tersenyum. Saat itu, Aokian dan kereta terbang itu berkata bahwa mereka akan mendorong planet induk klan naga dan dunia Danau Dewa Purba ke reruntuhan alam semesta. Tampaknya mereka akan berhenti di sini. Ketiga senior, kita berangkat nanti. Aku akan bertemu beberapa kenalan. Kata Lu Ming. Meskipun dia ingin segera bertemu Xian Yanxing, Qiu Yue, para dewa, dan dirinya di masa lalu semuanya berada di dunia Danau Suci Purba. Mereka telah mengasingkan diri sebelumnya. Betapa khawatirnya mereka jika mereka mengetahui bahwa mereka telah ditangkap oleh Istana Surgawi. Oleh karena itu, tidak akan terlambat untuk menemui Xian Yanxing setelah bertemu Qiu Yue dan yang lainnya. Baguslah. Aku juga punya beberapa kenalan di sini yang ingin kutemui. Belum terlambat untuk berangkat dalam beberapa hari. Kau akan kembali ke planet induk klan naga, kan? Pedang iblis ketiga mengangguk, dan kalimat terakhir ditujukan pada 9 naga suci. Pada saat ini, tatapan 9 naga surgawi sepenuhnya tertuju pada planet induk suku naga. Pada saat itu, 9 dewa kaisar naga puncak meneteskan air mata dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka bersemangat. Planet induk ras naga adalah kampung halaman mereka. Mereka telah diperbudak oleh istana surgawi selama puluhan tahun bintang. Sekarang, mereka akhirnya bisa melihat kampung halaman mereka. Senior, kami ingin kembali ke planet induk ras naga. Salah satu naga suci mengangguk. Pergi. Pedang iblis ketiga melambaikan tangannya, dan 9 naga suci segera berterima kasih kepada pedang iblis ketiga sebelum terbang menuju planet induk ras naga. Ketika mereka terbang ke planet induk suku naga, mereka menghilang dari planet induk. 10.000 segel naga di luar planet induk tidak menghentikan mereka. Lu Ming juga tersenyum. Dengan penambahan 9 naga surgawi kaisar puncak, klan naga akan pulih lebih cepat. Lu Ming, pergilah duluan. Aku akan menemui teman lamaku. Setelah berkata demikian, pedang iblis ketiga melangkah maju dan terbang menuju daratan, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Adapun Lu Ming, dia terbang menuju dunia Danau Suci Purba. Dunia Danau Suci Purba ditutupi oleh bola cahaya. Itu adalah tembok dunia. Namun, beberapa bagian tembok dunia terbuka, yang setara dengan beberapa pintu. Lu Ming terbang langsung ke arahnya. Ada orang yang menjaga gerbang, tetapi orang-orang terlihat datang dan pergi. Beberapa orang terbang masuk, beberapa terbang keluar.
Lu Ming menduga bahwa dunia Danau Suci Purba dan makhluk hidup di kelompok benua itu telah saling bersentuhan. Lu Ming terbang mendekat. Dia tidak melewati pemeriksaan apapun dan langsung memasuki Danau Suci Purba. Lagi pula, mustahil bagi orang-orang Istana Surgawi untuk datang ke sini, dan semua orang di sini adalah milik mereka sendiri. Aku ingin tahu apakah Qiu Yue dan yang lainnya sudah keluar dari pengasingan. Ayo kita pergi ke Danau Suci Purba untuk melihatnya. Lu Ming terbang langsung ke Danau Suci Purba untuk melihat apakah Qiu Yue dan yang lainnya telah keluar dari pengasingan mereka. Tepat saat Lu Ming mendekati tepi Danau Suci Purba, dia mendengar suara gemuruh. Sialan Istana Surgawi, beraninya kau membawa pergi saudaraku. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan Istana Surgawi. Suara itu dipenuhi amarah. Begitu Lu Ming mendengarnya, dia tahu itu adalah suara para dewa. Dari nada bicara mereka, sepertinya Dewa Miriam baru saja menerima kabar tentangku. Mungkinkah mereka baru saja keluar dari pengasingan? Lu Ming membuat tebakan. Bab 4265, Kejutan Belati Terbang. Dugaan Lu Ming benar. Pada saat itu, Qiu Yue, para dewa, dan dirinya di masa lalu baru saja keluar dari kultivasi tertutup mereka. Saat mereka keluar, mereka mengetahui bahwa, diri masa kini, Lu Ming telah ditangkap. Mereka langsung marah, dan para dewa bahkan mengeluarkan raungan marah. Di samping, Qiu Yue dan tubuh masa lalu, keduanya memiliki ekspresi jelek. Tuan muda, apakah tubuhmu saat ini akan baik-baik saja? Qiu Yue menoleh ke arah Lu Ming, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu, tubuh masa lalu, atau tubuh saat ini, itu adalah Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jangan khawatir, aku bisa merasakannya. Tubuhnya saat ini seharusnya baik-baik saja. Jika tubuhnya saat ini jatuh, aku akan bisa merasakannya. Dia masih hidup. Lu Ming berbalik. Hal ini membuat Qiu Yue dan para dewa bisa bernapas lega. Pada saat ini, ekspresi diri masa lalu, Lu Ming tiba-tiba berubah, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Aku bisa merasakan bahwa tubuhku saat ini sangat dekat dengan tempat ini. Aku sudah dekat. Apa? Di sampingnya, Qiu Yue, Dewa Segudang, dan yang lainnya dari Danau Suci Purba tercengang. Tubuh saat ini, Lu Ming telah datang ke tempat ini dan tidak jauh. Tidak mungkin. Bukankah, tubuh saat ini, Lu Ming telah ditangkap oleh Istana Surgawi? Hampir mustahil untuk melarikan diri setelah ditangkap oleh Istana Surgawi. Mengapa, tubuh saat ini, Lu Ming muncul di dekatnya? Qiu Yue, Dewa Segudang, dan yang lainnya sedikit bingung. Dan tatapan, tubuh masa lalu, itu sudah memandang ke arah tertentu. Meskipun tubuh masa lalu dan masa kini tidak dapat menghubungkan pikiran mereka, mereka masih dapat merasakan satu sama lain. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat merasakan satu sama lain. Pada saat ini, diri Lu Ming saat ini, sedang berjalan di udara dan tatapan matanya bertemu dengannya. Hahaha, seperti yang diharapkan dariku, Lu Ming. Tidak peduli bahaya apapun yang kuhadapi, aku selalu bisa lolos dengan sukses. Tubuh masa lalu, Lu Ming tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Qiu Yue, Dewa Segudang, dan yang lainnya juga melihat ke arah tubuh saat ini, Lu Ming. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan muda, Qiu Yue dengan cepat terbang menuju tubuhnya saat ini. Dewa Segudang, tubuh lampau, dan yang lainnya dari Danau Suci Purba terbang menuju Lu Ming. Tuan muda, kami mendengar bahwa Anda dibawa pergi oleh Istana Surgawi segera setelah kami menyelesaikan pengasingan kami. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana Anda bisa keluar? Qiu Yue mengamati Lu Ming dan menanyakan beberapa pertanyaan. Myriad God dan tubuh masa lalu juga menampakkan ekspresi penasaran. Seperti ini. Segera, Lu Ming menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Beberapa dari mereka diam-diam merasa heran. Mereka tidak menyangka Lu Ming mengalami begitu banyak hal dalam beberapa ratus tahun yang singkat sehingga ia ditangkap dan dikirim ke Istana Surgawi. Pada saat yang sama, Lu Ming juga mengamati Qiu Yue, Dewa, dan tubuh masa lalu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Budidaya mereka bertiga telah meroket. Panteon bahkan lebih tak terduga, tak perlu dikatakan lagi. Adapun kultivasi Qiu Yue, dia telah menembus beberapa lapisan.
Dia pasti berada di atas level ketiga alam Kaisar Dewa. Lu Ming menduga bahwa Qiu Yue kemungkinan besar telah mencapai level keempat alam Kaisar Dewa. Perlu diketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, kultivasi Qiu Yue hanya berada di alam Dewa Kaisar tingkat pertama. Orang bisa melihat seberapa cepat kemajuan Qiu Yue dalam beberapa ratus tahun terakhir. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ia telah maju 3 tingkat. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Akan tetapi, kemajuan Qiu Yue tidaklah terlalu besar. Kemajuan yang paling besar ada pada tubuh masa lalu. Sebelum dia memasuki Danau Suci Purba, tubuh masa lalunya hanya berada di alam Kaisar Dewa tingkat ke-7. Akan tetapi, bukan saja dia telah berhasil menembus penghalang alam Tirk Surgawi, dia juga telah mencapai alam Tirk Surgawi tingkat ketiga. Terobosan ini sungguh menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya bantuan yang diberikan kulit telur dan putih telur yang ditinggalkan dewa primitif itu kepada mereka. Lu Ming benar-benar bahagia. Myriad God adalah sahabatnya, Qiu Yue adalah wanitanya, dan tubuh masa lalunya adalah dirinya sendiri. Tentu saja, semakin kuat mereka, semakin baik. Sayang sekali kultivasiku belum mencapai titik puncak. Bagaimana aku bisa mencapai titik puncak? Tubuh Lu Ming saat ini, mendesah dalam hatinya. Sekarang dia menghadapi hambatan besar. Dia sudah memikirkan segala cara, tetapi dia tidak dapat menembus hambatan ini, yang membuatnya pusing. Sepertinya aku harus bertanya pada kereta terbang senior. Kereta terbang senior seharusnya berada di planet induk klan naga, kan? Lu Ming merenung dalam hatinya. Semua orang mengobrol sebentar. Diri Lu Ming saat ini, menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke planet induk klan naga untuk mencari kereta terbang dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ikuti aku. Dia kemudian melangkah keluar dan menuju ke planet induk klan naga. Tanpa penjelasan lebih lanjut, diri saat ini memahami makna dari diri masa lalu. Diri masa lalu sangat akrab dengan planet induk suku naga, dan jika mereka ingin menemukan kereta terbang, mereka tentu membutuhkan diri masa lalu untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka memasuki planet induk klan naga dan menuju ke satu arah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah danau. Danau itu tidak besar, tetapi airnya sebening cermin. Bunga teratai tumbuh di seluruh danau. Bunga teratai ini berukuran sangat besar, beberapa di antaranya berdiameter beberapa meter. Pada salah satu bunga teratai, ada sosok yang duduk bersila, seperti peri dari dunia lain. Orang ini sedang menerbangkan kereta perang. Apakah itu tubuh sejati atau inkarnasi jiwa? Itu seharusnya inkarnasi jiwa. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, Fei Huang membuka matanya dan memperlihatkan senyuman. Lu Ming, kau di sini. Dia tidak tampak terkejut melihat tubuh Lu Ming saat ini. Seolah-olah pelarian Lu Ming dari istana surga sesuai dengan harapannya. Lu Ming beruntung bisa lolos. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kau bisa lolos?" Fei Yao bertanya sambil tersenyum. Seperti ini, Lu Ming menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Jadi, dia adalah anak dari pedang iblis ketiga. Anak itu telah ditekan oleh istana surgawi selama puluhan tahun bintang. Saya harap dia bisa mengendalikan emosinya. Kau pasti punya banyak pertanyaan untukku, kan? Ya, kereta terbang senior. Setelah saya mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, saya menemui hambatan. Saya mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Senior, mohon koreksi saya. Kata Lu Ming. Memang sulit untuk menembus tubuh terlarang ketika seseorang telah mencapai batas alam utama. Ini karena pengalaman orang lain sama sekali tidak berguna. Seseorang hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Namun, secara logika, meskipun sulit bagi Kaisar Surgawi untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Bagaimana dengan ini? Mari saya lihat. Kereta terbang itu berdiri dan melangkah di udara, mendarat di samping diri Lu Ming saat ini. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Kemudian, mata kereta terbang itu memancarkan cahaya terang seolah-olah ingin melihat Lu Ming. Hanya dengan satu pandangan, ekspresi tenang kereta terbang itu berubah sedikit. Nak, kau ternyata sudah mengembangkan begitu banyak keterampilan rahasia kuno. Belati terbang itu menatap Lu Ming, tak bisa berkata apa-apa. Apakah ada masalah dengan mengolah jurus rahasia kuno? Bukankah kamu mengatakan bahwa semakin banyak jurus rahasia yang aku olah, semakin bermanfaat pula bagiku di masa depan? Lu Ming berkata,
Ada firasat buruk di hatinya. Ya, semakin banyak seni rahasia yang dikultivasikan oleh tubuh terlarang, semakin bermanfaat. Namun, Anda memiliki terlalu banyak, kata Fei Huang. Lu Ming terdiam. Bab 4266, Rahasia Istana Surgawi. Lu Ming terdiam. Bukankah kau bilang semakin banyak teknik rahasia yang kau kembangkan, semakin baik? Mengapa kau menyalahkanku karena mengolah terlalu banyak sekarang? Lu Ming mengungkapkan kekesalannya yang amat dalam. Ya, tubuh terlarang. Semakin banyak keterampilan rahasia yang kamu kembangkan, semakin baik. Semakin banyak keterampilan rahasia yang kamu miliki, semakin kuat kekuatan-kekuatan terlarang. Pada akhirnya, kamu dapat menggunakannya sebagai referensi dan menemukan jalanmu sendiri dengan lebih mudah. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan menemukan begitu banyak keterampilan rahasia kuno. Kamu telah menguasai lebih dari setengah teknik rahasia kuno. Api yang berterbangan pun tak dapat berkata apa-apa. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Ming sangat tidak normal hingga dia dapat menemukan begitu banyak keterampilan rahasia kuno? Banyak keterampilan rahasia kuno telah hilang dan biasanya sulit untuk menemukannya. Lu Ming telah menemukan lebih dari 1.800 keterampilan rahasia. Api yang berterbangan itu menunjukkan bahwa dirinya pun sangat tidak berdaya. Kalau begitu, kereta terbang senior, karena keadaan sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menerobosnya? Lu Ming bertanya tanpa daya. Jika Anda ingin berhasil sekarang, hanya ada satu cara, yaitu mengandalkan diri sendiri. Kata Fei Huang. Lu Ming terdiam. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menggunakan keterampilan rahasia yang ada sebagai fondasi untuk berjalan di jalan Anda sendiri dan menciptakan keterampilan rahasia unik Anda sendiri. Kemudian, dengan keterampilan rahasia ini, Anda dapat menerobos hambatan saat ini dan menerobos ke alam tirk surgawi. Kata Fei Huang. Jalani jalanmu sendiri dan ciptakan teknik rahasiamu sendiri. Lu Ming bergumam. Benar sekali. Menurut perkiraanku semula, kau setidaknya harus mencapai puncak alam Dewa Kaisar sebelum kau bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi. Namun, karena kau telah menguasai terlalu banyak keterampilan rahasia dan keterampilan rahasia kuno yang hebat, proses ini telah dimajukan oleh seluruh alam, kata tetua itu. Namun, begitu kamu berjalan di jalanmu sendiri, kekuatan bertarungmu akan meroket, dan kamu akan memperoleh banyak hal. Kata Fei Huang. Terima kasih banyak atas bimbingan senior, saya pasti akan melakukannya. Lu Ming berkata dengan tatapan penuh tekad. Dia cukup percaya diri. Terlebih lagi, dia masih memiliki batu dewa kuno yang besar. Saat itu, penguasa istana dewa kuno telah menciptakan 3.000 keterampilan rahasia kuno dengan bantuan batu dewa kuno. Dari sini, orang dapat melihat betapa misteriusnya batu dewa kuno itu. Dengan bantuan batu dewa kuno yang besar dan keterampilan rahasia yang dikuasainya, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan jalannya sendiri, bukan? Jangan terlalu percaya diri. Kesulitan menemukan jalanmu sendiri akan berada di luar imajinasimu. Misalnya, aku sudah melupakan semua teknik rahasia yang biasa aku kendalikan. Aku hanya punya jalanku sendiri di hatiku. Kereta terbang itu memperingatkannya dengan serius. Hati Lu Ming bergetar. Untuk menempa jalannya sendiri, dia harus melupakan semua keterampilan rahasia. Dia telah menguasai lebih dari 1.800 teknik rahasia kuno yang hebat dan puluhan ribu teknik rahasia biasa. Akan terlalu sulit baginya untuk melupakan semuanya. Belati terbang itu tampaknya telah merasakan kekhawatiran Lu Ming dan melanjutkan, tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak perlu melupakan semua keterampilan rahasia saat kamu baru memulai jalanmu sendiri. Hanya saat kamu berada di tahap selanjutnya kamu harus melupakan semua keterampilan rahasia yang telah kamu kuasai. Hanya dengan berfokus pada dao dan jalanmu sendiri kamu dapat mencapai kesuksesan besar. Lu Ming menghela napas lega. Baiklah, untuk kultivasi, Anda hanya perlu mengikuti petunjuk ini. Apa lagi yang ingin Anda tanyakan? Kata Fei Huang. Kereta terbang senior, saya ingin tahu mengapa orang-orang di sini, maksud saya Anda, ingin menentang istana surgawi. Lu Ming bertanya. Dia selalu penasaran dengan pertanyaan ini. Mengapa begitu banyak orang yang bertekad menjadi musuh bebuyutan istana surgawi? Apakah karena istana surgawi menguasai alam semesta dan bersikap sombong, sehingga ras lemah lainnya harus melawan? Lu Ming merasa bahwa alasannya tidak sesederhana itu. Saya tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini. Fei Huang berkata.
Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, seolah-olah dia sedang memikirkan kata-katanya. Di alam semesta purba, ras dan kekuatan asli jauh lebih banyak daripada yang kita miliki sekarang. Mari kita bicarakan 10 ras teratas saja. Di masa lalu, 10 ras teratas tidak sekuat sekarang. 10 ras teratas telah berubah beberapa kali. Tahukah Anda mengapa ras-ras yang kuat itu menghilang? Flying Dagger bertanya, mungkinkah mereka dihancurkan oleh istana surgawi? Lu Ming berkata, dia memikirkan klan kehendak surga. Tidak buruk. Flying Dagger mengangguk. Mengapa istana surgawi ingin memusnahkan ras-ras ini? Apakah Anda takut ras-ras ini terlalu kuat dan mengancam kekuasaan istana surgawi? Atau apakah mereka tidak bersedia menerima kekuasaan istana surgawi? Lu Ming bertanya, tidak, biar kukatakan padamu, istana surgawi lebih kuat dari yang kau kira. Tidak peduli seberapa kuat ras-ras ini, mereka tidak dapat mengancam kekuasaan istana surgawi. Mengenai ketidakpuasan mereka terhadap kekuasaan istana surgawi, itu sedikit, tetapi itu bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah istana surgawi ingin mengekstrak garis keturunan ras-ras ini untuk memurnikan semacam harta karun. Kata Fei Huang, apa? Hati Lu Ming bergetar. Ini adalah berita mengejutkan yang jauh melampaui imajinasi Lu Ming. Istana surgawi ingin memurnikan semacam harta karun atau mempraktikkan semacam teknik kultivasi. Mereka membutuhkan garis keturunan ras yang kuat, dan itu bukan hanya 1 atau 2 garis keturunan, tetapi hampir garis keturunan seluruh ras. Itulah sebabnya istana surgawi biasanya mendorong dan mengatur persaingan antar ras di alam semesta. Hanya persaingan yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Sama seperti memelihara serangga berbisa. Ketika suatu ras tumbuh hingga tingkat yang sangat kuat, inilah saatnya untuk memanennya. Istana surgawi akan menemukan alasan untuk menyerang dan memusnahkan sebagian besar makhluk hidup dari ras tersebut, mengambil garis keturunan mereka. Pada akhirnya, semua ras di alam semesta hanyalah mangsa yang disimpan oleh istana surgawi. Itulah sebabnya begitu banyak orang memberontak terhadap istana surgawi dan ingin menggulingkan mereka. Dari roh kehidupan istana surgawi dan istana dewa kuno hingga aku dan ayah mertuamu, kita semua menemukan rahasia istana surgawi, jadi kita ingin menggulingkannya. Hanya dengan menggulingkan istana surgawi kita dapat menyelamatkan alam semesta. Api yang beterbangan dijelaskan lebih rinci. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Dia tidak pernah menduga bahwa ada begitu banyak rahasia tersembunyi di dalamnya. Metode istana surgawi sangat kejam. Mengapa seseorang harus mengorbankan satu ras yang kuat demi satu ras yang kuat untuk mengolah harta atau teknik tertentu? Metode semacam ini sungguh keterlaluan. Ras kehendak surga dan ras naga mungkin telah dimusnahkan karena ini. Istana surgawi adalah kanker alam semesta yang sesungguhnya. Lu Ming baru tenang setelah beberapa lama. Senior, lalu mengapa Anda mengatakan bahwa tubuh terlarang adalah musuh bebuyutan istana surgawi? Mungkinkah harta yang disempurnakan istana surgawi membutuhkan penggunaan energi terlarang? Lu Ming bertanya. Ia tak punya pilihan lain selain berpikir seperti itu, sebab para praktisi kuat dari istana surgawi telah menangkapnya dan bertekad untuk mengambil kekuatan terlarang itu. Tidak, kereta terbang itu menggelengkan kepalanya. Itu karena kekuatan terlarang semakin kuat, itu akan menekan istana surgawi. Itu akan membuat orang-orang di istana surgawi semakin lemah. Oleh karena itu, tubuh terlarang dan istana surgawi adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak mungkin ada. Lu Ming tercengang. Ternyata ada hal seperti itu. Mengapa? Lu Ming segera bertanya. Kali ini kereta terbang itu diam. Bab 4267, Reuni Teman Lama. Lu Ming, masalah ini melibatkan rahasia yang sangat dalam. Bahkan melibatkan tempat pembuangan sampah alam semesta dan sesuatu dari era sebelumnya. Tidak ada gunanya bagimu jika aku memberitahumu sekarang. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahumu semuanya saat basis kultivasimu mencapai alam master surgawi. Alam dewa penguasa, Lu Ming berkata. Dia ingin segera mengetahui semua rahasia itu. Benar sekali. Karena ada beberapa hal yang hanya dewa penguasa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ambil saja tempat rongsokan alam semesta ini sebagai contoh. Kita hanya berada di tepi tempat rongsokan, jadi tidak banyak bahaya. Jika kita ingin menjelajahi tempat rongsokan dan kedalamannya, kita harus setidaknya berada di level dewa penguasa. Logikanya sama. Kata Fei Huang.
Lu Ming tidak berdaya. Dia hanya bisa menekan keraguannya di dalam hatinya. Dia secara alami akan tahu ketika dia mencapai alam master surgawi. Senior, apakah kamu tahu di mana King kecil? Lu Ming bertanya. Pokoknya, kalau dia lihat Flying Dagger, dia tinggal tanya Xian Yanxing ada di mana. Flying Dagger pasti tahu. Beberapa keraguan dalam hatinya telah sirna, dan dia tidak sabar untuk bertemu Xian Yanxing. King kecil sedang berkultivasi di suatu tempat di reruntuhan alam semesta. Jika kau ingin menemukannya, ambillah peta ini. Belati terbang itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebuah peta terbang ke arah tubuh masa kini, Lu Ming dan terperangkap di tubuh masa kininya. Lu Ming menyalurkan energi terlarang. Jimat giok bersinar dan sebuah peta muncul. Ada cahaya di satu area pada peta, sementara area lainnya gelap. Daerah yang diterangi relatif aman. Siapapun yang berada di bawah alam dewa surgawi dapat pergi ke sana. Daerah itu seluas seluruh alam semesta purba. Daerah yang gelap sangat berbahaya. Mereka yang tidak memiliki basis kultivasi alam dewa surgawi tidak dapat pergi ke sana. Posisi Little King ada di sini. Setelah mengatakan itu, kereta terbang itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke suatu titik di peta. Sebuah titik cahaya muncul di sana. Meskipun reruntuhan alam semesta berbahaya, ada juga peluang di sana. Tempat ini sangat cocok untuk kultivasi Little King. Little King pernah membawa beberapa orang ke sini untuk berkultivasi sebelumnya. Ikuti peta dan kamu akan dapat menemukannya. Oh benar, ambil kembali barang-barangmu. Dengan itu, kereta terbang itu melambaikan tangannya dan sebuah kerangka hitam pekat terbang keluar. Di samping kerangka hitam pekat itu, ada sebuah bola logam. Lu Ming, kamu kembali. Bola logam bundar itu berteriak kegirangan. Siapa lagi kalau bukan Qiu. Kerangka hitam pekat itu tentu saja adalah tulang iblis. Setan tulang dan Qiu telah mengikuti diri saat ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat dua Lu Ming, mereka secara alami terbang menuju diri saat ini. Qiu terbang ke tubuh saat ini, dan berputar di sekitar Lu Ming, sangat bersemangat. Setan tulang terbang langsung ke lautan kesadaran Lu Ming. Hahaha, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Aku akan mengembalikan barang-barangmu kepadamu. Setan tulang itu tertawa dan melemparkan satu demi satu benda. Pertama, rumus pertempuran, kembali ke lautan kesadaran Lu Ming. Lalu, ada tongkat es misterius, manik angin ganas, dan cincin penyimpanan. Mereka semua kembali. Lu Ming sangat gembira. Dengan benda-benda ini, dia memiliki lebih banyak kartu truf dan lebih percaya diri. Baiklah, aku sudah menceritakan semua yang perlu kuceritakan padamu. Pergi dan cari Xiao King. Kita sudah lama tidak bertemu. Dia sangat merindukanmu. Fei Huang berkata dan melambaikan tangannya dengan lembut. Tubuh masa lalu dan masa kini menangkupkan tangan mereka dan pergi. Di suatu tempat di kehampaan planet induk klan naga, tubuh masa lalu dan tubuh masa kini berdiri berhadapan. Mereka saling memandang dan mengangguk tanpa suara. Setelah itu, tubuh masa lalu memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan yang melesat ke arah Lu Ming. Kemudian, cahaya itu melesat ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Saat berikutnya, tubuh masa lalu muncul di lautan kesadaran Lu Ming. Sebuah benda seperti mangkuk mengambang di bawah kaki jasad masa lalu. Itu jelas merupakan cangkang telur dewa primitif. Tubuh masa lalu duduk bersila di dalam telur, memejamkan mata, dan bermeditasi tentang berbagai teknik rahasia asal-usul. Sekarang identitas Lu Ming telah terungkap, sudah saatnya bagi kedua pihak untuk bertindak bersama. Meskipun ada beberapa risiko yang terlibat saat dua benda bergerak bersama, kedua benda tersebut akan berada dalam bahaya jika mereka menghadapi bahaya apapun. Namun ada lebih banyak manfaatnya. Pertama-tama, ketika dua badan itu bersama-sama, kekuatan mereka akan lebih kuat, mereka akan memiliki lebih banyak cara untuk beradaptasi dengan situasi, dan mereka akan memiliki lebih banyak kartu truf. Selain itu, ia dapat menggunakan kedua tubuhnya saat memperoleh kesempatan. Misalnya, jika badan saat ini bertindak sendiri atau jika ada beberapa peluang pada badan masa lalu yang berguna, peluang tersebut tidak akan digunakan dan akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan bahwa di masa depan, jika tidak diperlukan, kedua benda itu akan bergerak bersama. Dengan cara ini, kedua badan dapat ditukar sesuka hati. Misalnya, jika dia menyembunyikan auranya dan memancarkan aura dirinya di masa lalu,
orang lain akan tahu bahwa dia adalah Luming. Setidaknya, saat dia bertemu keluarga dan kenalannya, orang lain tidak akan mengira dia adalah Luming. Sama seperti Qiu Yue dan segudang dewa, bukankah mereka berdua mengenali orang yang salah? Setelah tubuh masa lalu memasuki kesadarannya, Luming mengeluarkan peta tempat pembuangan sampah alam semesta dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, setelah mengirim pesan ke Qiu Yue dan para dewa, Luming terbang ke satu arah menurut peta. Tempat pembuangan sampah alam semesta itu sangat luas. Area yang bisa mereka jelajahi di peta saja sudah sebesar alam semesta yang sunyi saat ini. Planet asal ras naga cukup jauh dari tempat Xie Nianxing berkultivasi. Mungkin diperlukan waktu sekitar 1 bulan bagi Luming untuk terbang dengan kecepatan penuh. Saat ia terbang, ia melompati satu demi satu benua terapung. Meskipun ada beberapa tanaman yang tumbuh di benua-benua ini, hampir tidak ada hewan. Suasana tampak sunyi senyap. Tentu saja, Luming juga bersemangat dan tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah tempat pembuangan sampah alam semesta. Luming terbang selama hampir sebulan. Seharusnya di sekitar area ini. Luming mengeluarkan peta itu lagi dan melihatnya. Dia lalu melanjutkan terbangnya. Sepetak tanah muncul di depan mereka. Benua ini sangat besar. Luas permukaannya sekitar 5 kali ukuran planet yang dihuni makhluk hidup normal. Selain itu, dari kejauhan, benua ini gelap gulita. Ini adalah Ki Iblis. Sungguh Ki Iblis yang padat. Hati Luming tergerak. Benua di depannya dipenuhi dengan energi iblis padat, yang menyebar dari benua ke kehampaan. Tidak salah lagi, memang seharusnya begitu. Tempat ini cocok untuk kultivasi king kecil. Luming tersenyum tipis. Dia kemudian melangkah maju dan bergegas menuju benua itu. Wus! Begitu dia menyerbu ke daratan utama, badai yang terbentuk oleh Ki Iblis yang pekat menyapu ke arah Luming dengan ganas. Luming melambaikan tangannya dan sebilah-bilah telapak tangan melayang, membelah badai. Namun, ada lebih banyak badai yang menerjang Luming. Badai di langit di atas benua ini benar-benar kuat. Sebaiknya aku turunkan ketinggianku dan terbang. Luming merenung dan menukik ke arah benua. Benar saja, ketika dia turun ke ketinggian tertentu, badai itu tiba-tiba menghilang dan semuanya kembali normal. Yang tersisa hanyalah Ki Iblis yang tebal. Bab 4268, Jejak Suku Manusia Surgawi. Aku penasaran di mana King kecil berada. Aku sudah mengirim pesan padanya, tetapi dia belum membalas. Luming merenung. Luming tentu saja tidak bisa menggunakan giok dewa mimpi sekarang. Kalau tidak, dia akan mudah dilacak oleh orang-orang istana surgawi. Terlebih lagi, Xie Nianxing tidak memiliki giok dewa mimpi, jadi mereka harus mengandalkan jimat giok transmisi suara. Sebelumnya, ketika Luming mendekati daerah ini, dia telah mengirim pesan kepada Xie Nianxing, tetapi Xie Nianxing tidak menanggapi. Luming memilih arah dan terbang cepat. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya, meliputi area yang luas untuk mencari Xie Nianxing. Apa itu? Tiba-tiba, tatapan Luming berubah dan dia melihat ke satu arah. Dia melihat beberapa sosok berkelebat tanpa henti ke arah itu. Mereka menyerbu ke arah Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Wus, wus, wus. Beberapa tokoh belum tiba, tetapi sudah ada beberapa kekuatan tajam yang menyerang Luming. Luming melambaikan tangannya dan memblokir beberapa ki yang kuat. Beberapa sosok telah bergegas di depannya. Itu bukan makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah. Hati Luming tergerak. Dia telah melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Makhluk aneh yang tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Makhluk itu tampaknya terkondensasi dari Ki Iblis dan berada di antara dunia nyata dan dunia maya. Mata mereka berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat yang brutal. Mereka menyerang Luming dengan marah, dan Ki Iblis yang kuat menyapu ke arahnya. Ketiga makhluk hidup aneh ini tidak lemah. Mereka memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Kaisar tingkat pertama. Namun, Kaisar Dewa tingkat pertama tidak ada apa-apanya bagi Luming. Dengung, 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 dengung. Luming mengedarkan kekuatan terlarang dan telapak tangannya seperti pisau. Dia menebas 3 kali berturut-turut. Tubuh ketiga makhluk hidup itu meledak, berubah menjadi gumpalan Ki Iblis dan menghilang. Makhluk seperti ini seharusnya lahir di lingkungan khusus di benua ini, tidak memiliki spiritualitas apapun. Sebuah pikiran terlintas di benak Luming. Ia lalu terus melangkah maju. Namun, tidak lama kemudian,
makhluk aneh ini menyerang Lu Ming lagi. Kali ini, jumlahnya bahkan lebih banyak. Ada lebih dari 10 orang dan mereka menyerbu ke arah Lu Ming. Namun, kemampuan makhluk hidup ini semuanya berada di alam kaisar surgawi tingkat pertama. Perbedaan kemampuan antara mereka dan Lu Ming terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diimbangi dengan jumlah. Lu Ming mengambil tindakan dan membunuh makhluk hidup ini dengan mudah. Kemudian, dia terus bergerak maju. Namun, di sepanjang jalan, Lu Ming terus-menerus menghadapi serangan dari makhluk-makhluk seperti itu. Kemampuannya juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan eksistensi Kaisar Dewa tingkat kedua mulai muncul. Pada akhirnya, bahkan ada Kaisar Dewa tingkat ketiga. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengeluarkan tongkat es misteriusnya untuk menghadapinya. Begitu saja, Lu Ming telah melintasi lebih dari separuh benua, tetapi dia masih tidak melihat jejak Xian Yanxing. Namun, setelah melewati separuh benua, jumlah makhluk aneh yang terbentuk oleh Ki Iblis tiba-tiba berkurang. Hal ini membuat Lu Ming merasa tidak terlalu tertekan. Apa? Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Sosoknya bergerak dan dia bergerak cepat ke depan. Itu karena Lu Ming menemukan mayat di depannya. Seorang pemuda telah jatuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Luka fatal ada di antara alisnya. Alisnya telah tertusuk. Ini adalah kekuatan surga. Lu Ming sangat terkejut. Dia menemukan sedikit kekuatan sisa pada luka pemuda itu, yang jelas merupakan kekuatan surga dari suku manusia surgawi. Pemuda ini telah dibunuh oleh suku manusia surgawi. Ada para pembudidaya manusia surgawi di sini. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Namun, dia langsung merasakan firasat buruk. Pemuda ini kemungkinan besar bersama Xian Yanxing. Kereta terbang itu mengatakan bahwa Xian Yanxing tidak datang ke sini untuk berkultivasi sendirian, tetapi bersama orang lain. Xian Yanxing bukan satu-satunya yang cocok untuk berkultivasi di sini. Kultivator lain yang mengolah dao iblis dan kekuatan surgawi juga cocok untuk berkultivasi di sini. Tempat pembuangan sampah alam semesta adalah tanah tanpa pemilik. Jika mereka yang menentang istana surgawi bisa datang, maka mereka yang dari istana surgawi juga bisa datang. Ada para ahli dari istana surgawi di sini. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Ini bukan kabar baik. Little King tidak menjawab, mungkinkah? Hati Lu Ming tak kuasa menahan rasa sesak. Perasaan buruk itu semakin kuat. Asyik, Lu Ming tidak mau repot-repot bersembunyi. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan bergegas maju. Tidak lama kemudian, dia melihat mayat seorang pemuda lain. Pada luka mayat pemuda ini, masih ada jejak kekuatan surga yang tersisa. Jelaslah, dia telah dibunuh oleh para pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi. Suasana hati Lu Ming menjadi lebih serius. Dia bahkan lebih cemas dan jejak niat membunuh terpancar darinya. Pada saat itu, beberapa makhluk hidup yang terkondensasi dari Ki Iblis menyerang Lu Ming dan dibunuh oleh kekacauan es misteriusnya. Istana Surgawi, kalau terjadi apa-apa pada King kecil, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat harganya. Lu Ming menggeram dalam hatinya. Matanya merah saat ia terus berlari maju. Dia sudah bisa melihat jejak pertempuran di sini, dan mayat-mayat juga tersusun di arah ini. Ini berarti dia melihat ke arah yang benar. Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan terbang dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh hebat di depannya, menyebabkan mata Lu Ming berbinar. Suara pertempuran terdengar dari depan. Ada orang-orang yang sedang berkelahi. Di sini, mereka bertarung melawan makhluk yang terkondensasi dari Ki Iblis, atau Xian Yanxing dan yang lainnya bertarung dengan istana surgawi. Tidak peduli apapun situasinya, setidaknya dia akan dapat memahami sesuatu. Lu Ming mempercepat lajunya dan terbang maju. Memang, dia melihat beberapa sosok dalam konfrontasi yang intens. 3 sosok menyerang 2 sosok. Suku manusia surgawi. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. 3 di antaranya berasal dari suku manusia surgawi. Sedangkan untuk 2 orang lainnya, sudah jelas mereka adalah kesayangan surga muda yang datang berkultivasi bersama Xian Yanxing. Pada saat ini, mereka berdua berada dalam situasi yang genting. Beberapa luka telah muncul di tubuh mereka, dan mereka benar-benar tertekan. Asyik, Lu Ming menyerbu dan mengayunkan tongkat es mistisnya ke 3 orang kuat dari suku manusia surgawi bagaikan badai. Di antara 3 orang kuat dari suku manusia surgawi,
basis kultivasi tertinggi hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Bagaimana mereka bisa menahan serangan tongkat es misterius itu? Ketika tongkat es misterius itu menekan, 3 orang kuat dari suku manusia surgawi itu meledak dan mati di tempat. Wus! 2 kesayangan surga muda itu menghela napas panjang. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Seorang pemuda berambut pendek datang untuk mengucapkan terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan, kita berada di pihak yang sama. Oh ya, di mana yang lainnya? Dan, apakah kalian kenal Xie Nianxing? Di mana dia? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Kau kesini untuk Xie Nianxing. Dia dalam bahaya besar sekarang. Dia sendiri yang memancing sekelompok besar ahli dari Istana Surgawi dan pergi ke sana. Kata pemuda berambut pendek itu. Terima kasih banyak. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu dan terbang maju dengan cepat. Kali ini, Lu Ming berhenti setelah terbang beberapa jauh. Dia dikepung. Dalam sekejap, sedikitnya selusin sosok mengelilingi Lu Ming di tengah. Mereka semua adalah ahli dari Istana Surgawi. Kebanyakan dari mereka merupakan pembangkit tenaga listrik dari suku manusia surgawi, sementara beberapa dari mereka berasal dari ras lain. Ada yang masih muda, tetapi kebanyakan dari mereka berusia setengah baya atau tua. Mereka semua adalah dewa langit dan memiliki aura yang kuat. Bab 4269, Membunuh Deva dengan 2 tubuh. Orang-orang dari Istana Surgawi ini memiliki aura yang sangat kuat, karena banyak dari mereka merupakan generasi tua. Pengkhianat lainnya, tapi dia hanya Kaisar Surgawi tingkat 9. Biar aku yang menghadapinya. Seorang kultivator muda dari suku manusia surgawi melangkah maju. Tatapan matanya sedingin kilat saat dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Lu Ming memiliki kultivasi Dewa Kaisar tingkat pertama dan berasal dari suku manusia surgawi. Setiap anggota suku manusia surgawi akan menjadi jenius di antara berbagai ras di alam semesta purba. Kekuatan bertarungnya sudah cukup untuk melawan Dewa Kaisar tingkat ketiga biasa. Mengapa dia harus peduli dengan Dewa Kaisar tingkat ke-9? Telapak tangan itu menekan dengan kekuatan dahsyat yang lebih berat dari bintang. Di bawah tekanan telapak tangan ini, bahkan Kaisar Dewa tingkat pertama atau kedua akan terbunuh, apalagi Kaisar Dewa tingkat ke-9. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Asyik, Lu Ming segera mengaktifkan tongkat sihir es. Tongkat sihir es itu bergetar dan memancarkan aura ganas yang menghantam kultivator muda suku manusia surgawi itu. Pupil mata sang kultivator manusia surgawi muda itu mengecil dengan cepat. Tidak bagus, cepat mundur. Seorang tetua di sampingnya berteriak. Ia ingin menyelamatkan pemuda dari suku manusia surgawi itu, tetapi sudah terlambat. Wah! Saat tongkat es yang dalam itu menekan ke bawah, manusia muda surgawi itu meledak dan mati di tempat. Kamu mencari kematian. Pengkhianat terkutuk, kau telah melakukan kejahatan yang paling keji. Beberapa pria kekar menjadi marah. Mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Kultivasi beberapa orang ini semuanya adalah Kaisar Dewa tingkat 4 ke atas. Bahkan ada juga Kaisar Dewa tingkat 5. Mereka sudah tahu bahwa Lu Ming adalah orang yang sangat aneh. Selain itu, dia mengendalikan senjata pembunuh yang hebat dan sangat kuat. Dia bisa membunuh Kaisar Dewa tingkat ketiga biasa dalam hitungan detik. Oleh karena itu, mereka segera mengirimkan makhluk tingkat keempat alam Kaisar Dewa ke atas untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Sejujurnya, tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Lu Ming. Jika dulu, Lu Ming hanya bisa melarikan diri atau mengeluarkan peti mati perunggu ungu untuk memperjuangkan hidupnya. Namun sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Yang sulit dihadapi adalah tubuh saat ini, dan bukan tubuh masa lalu. Keterampilan rahasia asal, keluar. Lu Ming berteriak dan melambaikan tangannya. Ruang di antara alisnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, di tengah alis tubuh saat ini, tubuh masa lalu berdiri di atas telur roh dewa asli. Tubuhnya juga diselimuti oleh cahaya surgawi yang menyilaukan, dan semua jenis kekuatan surgawi berjalan dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, teknik rahasia asal muncul di atas tubuh saat ini. Gerbang dominasi, tanduk naga surgawi yang tak terlupakan, bulan yin yang ekstrim, matahari yang ekstrim, pedang kehampaan yang menghancurkan, lonceng kejahatan surgawi. Total ada lebih dari 20 keterampilan rahasia asal.
Setiap keterampilan rahasia asal memancarkan kekuatan mengerikan yang telah memotong banyak belenggu. Jelaslah bahwa dirinya di masa lalu telah memperoleh kesempatan besar di Danau Suci Purba. Tidak hanya kultivasinya meningkat pesat, tetapi ia juga telah membuat terobosan besar dalam faktor kekuatan surgawi asal dari berbagai kekuatan surgawi dan berbagai teknik rahasia asal. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasinya berkembang pesat, kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya tidak menurun. Sebaliknya, ia menjadi semakin kuat. Kultivasi sebagian orang akan meningkat sangat cepat setelah mereka mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tetapi mereka akan tertinggal dalam aspek-aspek lain. Dengan cara ini, meskipun kultivasinya telah meningkat, kekuatan tempurnya akan lebih lemah daripada mereka yang berada pada level yang sama. Misalnya, ada beberapa jenius yang mampu bertarung melawan lawan yang 4 tingkat lebih tinggi dari mereka. Kemudian, mereka akan mengalami pertemuan yang tak terduga dan kultivasi mereka akan meningkat pesat, mencapai kaisar dewa tingkat pertama atau bahkan kedua. Namun, faktor kekuatan surgawi asalnya atau teknik rahasia asalnya belum membuat terobosan dan belum menyusul. Akibatnya, kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya pasti akan melemah. Dia tidak akan mampu melawan seseorang yang 4 level di atasnya. Hanya ketika dasar kultivasi seseorang mengalami terobosan dan aspek-aspek lainnya telah mengejar dan tidak tertinggal, barulah seseorang dapat mempertahankan kemampuan bertarung di atas levelnya. Bukan saja, tubuh masa lalu, tidak jatuh, tetapi malah menjadi lebih kuat. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari pintu dominasi, lalu dewa primitif yang besar melesat keluar dari pintu dominasi. Mirip sekali dengan saat para dewa menggunakan pintu dominasi. Segera setelah itu, bulan yang sangat yin dan matahari yang sangat yang memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Dua kekuatan yang berlawanan saling menghancurkan, membentuk energi yang merusak. Selain itu, lonceng kejahatan surgawi mengeluarkan suara nyaring yang langsung mengenai jiwa. Semua jenis keterampilan rahasia asal memiliki efek yang berbeda. Ketika mereka menyerang bersama, mereka bekerja sama untuk menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Yang pertama menanggung beban adalah seorang tetua kaisar dewa tingkat kelima. Dia terpengaruh oleh lonceng kejahatan surgawi dan tubuhnya membeku. Gerakannya terhenti sejenak. Puci, pedang penghancur kehampaan itu melintas, dan dahi lelaki tua itu tertusuk, dan jiwanya pun musnah pada saat yang sama. Mata lelaki tua itu terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan sebelum dia meninggal. Dia adalah kaisar dewa tingkat kelima dan dia tidak pernah menyangka kalau dia akan terbunuh. Bagaimana bisa seorang kaisar yang suci tiba-tiba mendapat serangan yang begitu mengerikan? Bagaimana itu mungkin? Itulah kesadaran terakhir lelaki tua itu. Pada saat itu, teknik rahasia asal lainnya juga melancarkan badai serangan. Kultivasi yang lain belum mencapai alam dewa kaisar tingkat kelima dan mereka tidak dapat memblokir serangan Luming. Saat berbagai teknik rahasia asal jatuh, orang-orang istana surgawi terbunuh satu demi satu. Di sekitar mereka, masih ada beberapa orang dari istana surgawi yang belum bergerak. Pada saat ini, mereka semua tercengang dan tampak tidak percaya. Lalu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kultivasi mereka tidak sebaik mereka yang pernah bertarung sebelumnya. Mereka hanya berada di tingkat dewa kaisar pertama, kedua, dan ketiga. Berlari, ayo pergi. Orang-orang itu berteriak ketakutan dan kemudian melarikan diri ke segala arah ke arah barat. Namun, Luming sudah berniat membunuh mereka. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Asyik, Luming mengeluarkan jurus aurora yang hebat. Dalam sekejap, dia muncul di samping seorang pria parubaya dari suku manusia surgawi dan membunuhnya dengan tongkat es yang sangat dalam. Pada saat yang sama, pedang penghancur kehampaan itu melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah telah berteleportasi. Pedang itu menembus dahi seorang kultivator istana surgawi dan membunuhnya. Luming punya banyak trik tersembunyi. Selain itu, dirinya di masa lalu, dan dirinya saat ini, bekerja sama. Bagaimana orang-orang ini bisa lolos? Hanya dalam beberapa gerakan, mereka semua terbunuh. King kecil, kamu akan baik-baik saja. Setelah membunuh semua orang ini, Luming tidak berhenti dan terus menyerbu ke depan. Luming tidak menemui kendala apapun dan segera tiba di tepi benua. Begitu tiba di tepi benua, Luming melihat kilatan cahaya di kehampaan di depannya. Mereka masih sangat jauh dari Luming,
tetapi mereka sudah dapat melihat bahwa ada orang-orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Kemungkinan besar itu adalah Xian Yanxing dan Istana Surgawi. Ayo pergi. Lu Ming melesat ke dalam kehampaan dan mengeluarkan jurus teleportasi agung, sambil terus bergerak maju. Setelah bergeser lebih dari 10 kali, Lu Ming akhirnya melihat situasi spesifik di depannya. Sekelompok besar orang mengelilingi seseorang. Bab 4270, Xian Yanxing. Sekelompok besar orang telah mengepung seseorang dan terus-menerus menyerang. Kelompok besar orang ini semuanya berasal dari Istana Surgawi. Ada manusia surgawi dan ras lainnya. Orang yang dikelilingi membuat hati Lu Ming bergetar. Xian Yanxing. Orang yang dikepung tidak lain adalah Xian Yanxing. Pada saat ini, Xian Yanxing berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan sepenuhnya berfokus pada pertahanan. Tubuhnya dikelilingi oleh 9 bunga teratai hitam. Bunga teratai hitam ini memiliki energi pertahanan yang sangat kuat. Setidaknya ada 100 ahli dari Istana Surgawi di sekitarnya, dan mereka terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan 9 bunga teratai tersebut. Lu Ming menghela napas lega. Namun hatinya masih dalam ketegangan. Hal ini karena dia menyadari bahwa orang-orang Istana Surgawi terlalu kuat. Aura mereka sedalam gunung dan tak terduga. Berdasarkan pengalaman Lu Ming, setidaknya setengah dari mereka telah mencapai alam Kaisar Dewa tahap kelima atau lebih tinggi. Lebih dari 100 ahli dan setengahnya telah mencapai Kaisar Dewa tingkat kelima atau lebih. Ini benar-benar mengejutkan. Beberapa dari mereka yang paling kuat memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat dipahami sama sekali. Namun, Lu Ming pernah berhubungan dengan keberadaan tingkat ini sebelumnya. Kaisar Dewa tingkat ke-9. Benar sekali, di antara mereka, setidaknya 3 orang telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ke-9. Dia hampir mencapai puncak alam Kaisar Surgawi dan jauh dari jangkauan Lu Ming. Dia bisa membunuh Lu Ming sepenuhnya dengan satu gerakan. Namun, Xian Yanxing berhasil memblokir serangan dari begitu banyak ahli. Mungkinkah alam ini adalah Kaisar Dewa tingkat ke-6? Hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa kultivasi Xian Yanxing juga sangat tinggi. Dia telah mencapai Dewa Kaisar tingkat ke-6. Ada kesenjangan besar antara Kaisar Dewa tingkat ke-6 dan Kaisar Dewa tingkat ke-9. Namun, kekuatan tempur Xian Yanxing sangat kuat. Seluruh area itu tertutup oleh domain khususnya. Di bawah perlindungan 9 teratai hitam, dia berhasil memblokir semua serangan. Namun, Xian Yanxing masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya cara untuk melawan. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, banyak dari mereka berasal dari suku manusia surgawi. Setiap dari mereka adalah seorang jenius, dan kekuatan tempur mereka lebih kuat daripada ras lain yang setingkat. Tidak peduli seberapa kuatnya Xian Yanxing, akan sulit baginya untuk melawan Kaisar Surgawi tingkat 9 dari suku manusia surgawi yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa dia bisa menghalangi serangan begitu banyak ahli. Namun jika terus-menerus seperti ini, pembelaannya cepat atau lambat akan hancur. Serang dengan sekuat tenaga. Ini adalah monster pengkhianat yang tak tertandingi. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Membunuhnya akan menjadi pahala yang besar. Seorang Dewa Kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi berteriak. Pedang tempur di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas Xian Yanxing dan mendarat di bunga teratai hitam di sekitarnya, menyebabkan bunga teratai hitam bergetar hebat. Lu Ming dapat melihat bahwa teratai hitam milik Xian Yanxing tidak berasal dari teknik rahasia. Itu adalah harta karun. Itu mirip dengan sejenis senjata pembunuh hebat, itulah sebabnya ia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Hah! Pada saat ini, hati Xian Yanxing sedikit bergetar. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Lu Ming. Tubuh Xian Yanxing bergetar saat melihat Lu Ming, dan matanya bersinar karena kegembiraan. King kecil, kau mengenaliku. Lu Ming juga agak tercengang. Dia berada dalam wujud aslinya dan tidak memancarkan aura dirinya di masa lalu. Xian Yanxing belum pernah melihat wujud aslinya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa mengenalinya? Mungkinkah belati terbang itu telah memperlihatkan kepada Xian Yanxing wujudnya saat ini? Lu Ming punya beberapa pemikiran. Pada saat yang sama, orang-orang dari Istana Surgawi juga memperhatikan Lu Ming. Pemberontak lain datang. Dia hanya seorang kaisar abadi tingkat 9. Bagaimana bisa para sampah itu bekerja?
Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang kaisar abadi tingkat 9 datang ke sini? Seorang dewa kaisar tingkat 9 dari istana surga berbicara dengan dingin. Kali ini, ada lebih dari 100 orang yang datang untuk menjelajahi tempat pembuangan sampah alam semesta dan mereka kebetulan bertemu dengan Xian Yanxing dan yang lainnya. Istana surgawi dan para pengkhianat tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Begitu mereka bertemu, itu tentu saja merupakan pertarungan hidup dan mati. Para pemberontak lainnya telah terbunuh. Mereka telah mengerahkan sebagian besar kekuatan tempur tingkat tinggi mereka untuk membunuh Xian Yanxing. Kekuatan tempur Xian Yanxing terlalu kuat. Di usianya yang masih muda, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Dewa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, kekuatan tempur Xian Yanxing terlalu kuat. Orang seperti itu harus dibunuh. Mereka telah mengumpulkan sebagian besar pasukan untuk membunuh Xian Yanxing dan meninggalkan beberapa ahli untuk memburu pengkhianat lainnya. Kekuatan pengkhianat lainnya tidak terlalu kuat. Kekuatan yang mereka tinggalkan seharusnya cukup untuk membunuh mereka semua. Bagaimana mungkin seorang kaisar surgawi tingkat 9 muncul di sini? Pergi dan bunuh dia. Seorang tetua manusia surgawi dewa kaisar tingkat ke-9 memerintahkan. Aku akan membunuhnya. Seseorang menjawab dan terbang menuju Luming. Ini adalah pria parubaya dari ras malaikat. Auranya tidak lemah dan dia berada di alam kaisar dewa tingkat ke-4. Untuk berhadapan dengan kaisar surgawi tingkat 9, kaisar surgawi tingkat 4 akan memiliki keyakinan 10.000%. Itulah yang dipikirkan semua orang. Malaikat setengah baya itu sangat cepat. Ia memiliki 8 sayap malaikat di punggungnya. Saat ia mengepakkannya, ia menerkam ke arah Luming seperti aliran cahaya. Dalam sekejap mata, ia telah melintasi kekosongan yang panjang dan mendekati Luming. Lonceng kejahatan surgawi, pedang penghancur kehampaan, pintu dominasi. Serang, teriak Luming. Beberapa teknik rahasia asal muncul di atas kepalanya. Mereka bekerja sama dan menyerang malaikat setengah baya itu. Tanpa ketegangan apapun, malaikat setengah baya itu dibunuh dengan beberapa teknik rahasia asal. Hal ini menggemparkan banyak orang di istana surgawi, mata mereka menampakkan niat membunuh yang dingin. Salah satu lagi favorit surga yang tiada taraf. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Beberapa suara dingin terdengar. Cepat pergi. Pada saat ini, Xian Yanxing berteriak. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Luming pasti sangat kuat, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia mungkin tidak sebanding dengan praktisi kuat dari istana surgawi. Mau pergi? Hehe, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Bunuh saja dia. Kirim lebih banyak ahli. Perintah Kaisar Dewa tingkat ke-9. Seketika, lebih dari selusin ahli bergegas menuju Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Dewa Kaisar tingkat ke-7. Mengirim begitu banyak ahli untuk menghadapi Kaisar Surgawi sekaligus adalah pemborosan bakat. Mereka harus membunuh Luming sekaligus. Asyik, sebelum orang-orang itu bisa menyerbu, Luming mengeluarkan jurus teleportasi hebat dan berteleportasi mundur, seketika muncul puluhan ribu mil jauhnya. Ini adalah seni rahasia kuno, seni teleportasi yang lebih hebat. Beberapa orang dari istana surgawi mengenali keterampilan rahasia kuno ini. Berpisah dan kejar. Keberadaan Kaisar Dewa tingkat ke-7 berteriak dan mengejar Luming dengan gila. Kecepatan Kaisar Dewa tingkat ke-7 sangat mengejutkan. Bahkan jika Lu menggunakan teleportasi yang lebih hebat, dia tidak akan mampu menandingi pihak lain. Namun, jarak antara Luming dan pihak lain sangat jauh sejak awal. Pada saat itu, ia terus-menerus menggunakan teleportasi yang lebih besar dan terus-menerus mengubah posisinya. Pihak lain tidak dapat mengejar Luming untuk sementara waktu. Dasar sampah. Kalian kepung dia dulu. Kita akan bergerak dan menyingkirkan bocah nakal ini dulu. Saya setuju. Dua eksistensi Kaisar Dewa tingkat ke-9 berbicara. Bab 4271, Mutasi Peti Mati Perunggu. Dua ahli Kaisar Dewa tingkat 9 telah mengambil tindakan secara pribadi. Mereka memimpin sekelompok ahli dan menyerang Luming. Mereka juga takut jika mereka menunda lebih lama lagi, akan semakin banyak masalah yang muncul. Jika mereka menunda terlalu lama, mereka akan mendapat masalah jika pemberontak mengirimkan ahli yang lebih kuat. Oleh karena itu, mereka tidak mau repot-repot membuang waktu mereka dengan Luming. Mereka mengirim orang terkuat mereka,
ingin membunuh Lu Ming dengan cepat dan kemudian memusatkan upaya mereka pada Xian Yanxing. Kecepatan Kaisar Dewa tingkat ke-9 terlalu cepat. Dua Kaisar Dewa tingkat ke-9 menyerang Lu Ming dari dua arah yang berbeda. Bahkan jika Lu Ming terus melakukan teknik teleportasi yang lebih hebat, jarak di antara mereka juga semakin dekat. Apakah akhirnya tiba? Lu Ming bergumam. Pada saat ini, dia berhenti. Lalu, tubuhnya bersinar dan suatu sosok keluar dari tubuhnya. Sosok ini tentu saja adalah tubuh masa lalu, Lu Ming. Pada saat ini, tubuh lampau sedang memegang peti mati tembaga ungu. Namun, tubuh saat ini, Lu Ming mundur dengan cepat untuk menambah jarak. Satu mayat saja sudah cukup untuk menggunakan peti mati tembaga ungu. Dengan begitu, jika terjadi kecelakaan, kedua mayat tidak akan hilang. Tubuh masa lalu membawa peti mati tembaga ungu dan maju bukannya mundur. Sebaliknya, ia bergegas menuju orang-orang di Istana Surgawi. Dua orang. Orang ini tampaknya Lu Ming. Tiba-tiba, seorang dewa kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi melotot ke arahnya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi gila dan berteriak, "Itu Lu Ming, tubuh terlarang Lu Ming yang bersembunyi di planet induk klan naga. Kita harus mengalahkannya dengan cara apapun." Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Semua orang tahu bahwa Lu Ming memiliki tubuh tabu. Cloud Herder adalah tubuh terlarang, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itulah sebabnya mereka tidak mengenali tubuhnya saat ini. Itu benar-benar dia. Jika kita menangkapnya, Dewa Surgawi dan bahkan orang yang dimuliakan Surgawi akan memberi kita hadiah yang berlimpah. Aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Orang-orang lain dari Istana Surgawi menjadi gila. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Mereka bergegas menuju tubuh masa lalu, Lu Ming, mencoba menjatuhkannya. Di antara mereka, dua eksistensi Kaisar Dewa tingkat 9 adalah yang tercepat. Mereka dengan cepat mendekati Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Kaca, dia mendorong sekuat tenaga, dan tutup peti mati tembaga ungu itu terbuka sedikit, lalu aura mengerikan pun menyebar. Tidak cukup, lagi. Buka, Lu Ming berteriak dan terus mendorong tutup peti mati tembaga ungu itu. Celah pada tutup peti mati tembaga ungu itu bahkan lebih lebar. Mengaum, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Kemudian, telapak tangan yang ditutupi sisik muncul dari peti perunggu ungu dan mencengkeram dua ahli Kaisar Surgawi tingkat 9. Aura yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi dua ahli Kaisar Surgawi tingkat 9 dari suku manusia Surgawi berubah drastis. Ah! Ini, apa? Itu dewa asli. Mundur. Dua manusia Surgawi Kaisar Dewa tingkat 9 itu meraung ketakutan. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Tangan yang keluar dari peti mati tembaga ungu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Perbedaannya terlalu besar. Mereka mundur dengan panik, tetapi bagaimana mungkin? Lengan yang ditutupi sisik itu mencengkeram udara dan menghasilkan daya isap yang mengerikan. Dua pembangkit tenaga Dewa Kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi berhenti di jalur mereka dan terbang menuju lengan yang ditutupi sisik. Lengannya yang bersisik terkepal di udara. Deg-degan. Dua tubuh ahli Kaisar Dewa tingkat 9 meledak dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Melihat pemandangan ini, para ahli Istana Surgawi lainnya tersentak dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka mundur dengan panik. Namun, sudah terlambat. Cakar yang ditutupi sisik itu terus mencengkeram, dan para ahli Istana Surgawi tertarik oleh suatu kekuatan. Kemudian, mereka dihancurkan oleh energi yang mengerikan itu, dan tubuh mereka terus meledak, mati di tempat. Dalam sekejap, semua ahli Istana Surgawi yang menyerang Lu Ming terbunuh. Para tokoh penting Istana Surgawi yang masih mengepung Xian Yanxing berkeringat dingin. Mengerikan, terlalu mengerikan. Beberapa ahli Dewa Kaisar tingkat 9 terbunuh dalam sekejap. Ahli Dewa Kaisar lainnya bahkan tidak dapat menahan pukulan. Di dalam peti perunggu ungu yang dikeluarkan Lu Ming, ada dewa primitif yang sangat menakutkan yang dipenjara. Itu bukanlah dewa primitif yang bisa mereka lawan. Ayo pergi, ayo pergi. Para ahli Istana Surgawi yang mengepung Xian Yanxing tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka tidak peduli untuk menyerang Xian Yanxing. Mereka semua terbang mundur, ingin segera meninggalkan tempat ini. Kamu ingin pergi? Lu Ming berbalik, matanya berkilat dingin. Dia memegang peti mati perunggu ungu dan hendak mengejar orang-orang ini.
Mereka berani melawan Xian Yanxing, dan niat membunuhnya sangat kuat. Dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah dari peti mati tembaga ungu menjadi lebih kuat, menyebabkan peti mati tembaga ungu itu bergetar sedikit. Yang membuat ekspresi Lu Ming berubah adalah peti mati perunggu ungu itu menghasilkan kekuatan kuat yang menekan Lu Ming, membuatnya sulit baginya untuk bergerak maju. Selanjutnya, terdengar suara aneh yang berasal dari peti mati tembaga ungu. Lu Ming belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Tubuh masa lalu, dan tubuh masa kini, Lu Ming mengalami perubahan ekspresi. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu terjadi pada peti mati tembaga ungu. Namun, para ahli istana surgawi tidak menyadari hal ini. Ketika mereka melihat Lu Ming telah berhenti, mereka sangat gembira. Mereka melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang dari area tersebut dalam sekejap mata. Matikan. Pada saat ini, Lu Ming tidak mau repot-repot mengejar para ahli istana surgawi. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menutup peti mati perunggu ungu itu. Dia merasa ada yang tidak beres dengan peti mati tembaga ungu itu. Dia punya firasat buruk. Pada saat yang sama, tubuh saat ini juga bergegas, ingin menutup peti mati tembaga ungu dengan tubuh masa lalu. Namun, tidak peduli seberapa keras Lu Ming mencoba, tutup peti mati tembaga ungu itu tidak bergerak sama sekali. Malah, tutupnya malah terbuka lebih lebar. Lalu, sebuah kepala muncul dari peti mati tembaga ungu. Itu adalah dewa primitif yang sama yang telah muncul di sangkar istana surgawi. Dia menatap tubuh masa lalu, Lu Ming dengan tatapan aneh di matanya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya yang bersisik dan meraih tubuh masa lalu, Lu Ming. Tidak bagus. Ekspresi tubuh masa lalu dan masa kini berubah secara drastis. Dewa primitif dalam peti mati tembaga ungu benar-benar menyerangnya. Apa yang terjadi? Namun, tidak peduli seberapa kuat dewa primitif itu, Lu Ming tidak akan tinggal diam dan menunggu kematiannya. Lu Ming berbalik dan berteriak. Dia mengeluarkan semua jenis keterampilan rahasia asal. Setidaknya ada 20 dari mereka, dan semuanya diledakkan di telapak tangan yang ditutupi sisik. Selain itu, tubuh saat ini juga bergerak. Setelah menggunakan teknik teleportasi yang lebih besar 2 kali, tubuh saat ini ditutupi oleh cahaya warna-warni yang indah. Kekuatan terlarang diaktifkan secara ekstrim, berubah menjadi beberapa cahaya surgawi yang menebas telapak tangan yang ditutupi sisik. Akan tetapi, serangan itu tidak berpengaruh pada telapak tangan yang ditutupi sisik. Itu seperti bola kapas yang menghantam sepotong baja, tanpa efek apapun.